Rilis, kembali ke depan. Sekarang ke samping menyamping. Kepalanya jatuhkan, tapi antara bahu dan belakang itu ke tengah. Nah, di sini ibu-ibu sakit di sini ini enak banget. Ini favorit saya. Rasakan stretchingnya di sebelah kiri. Matanya lihat ke sini samping. Tarik nafas, buang nafas, rilis. Buang nafas, rilis. Sisi satunya, tangan kiri, tarik nafas. Siku kiri tekuk, dorong ke tengah. Tegak badannya, perutnya kalau bisa masuk. Tarik nafas. Buang nafas, condongkan sedikit badannya ke depan. Tarik nafas. Buang nafas, condongkan lagi. Kerasa? Di sini. Ada Bebes, apa kabar Bes? Baik, lagi apa Cewir? Ini kan saya siap-siap mau yoga. Oh gitu. Ikut? Nanti aja. Gue mau cerita dulu. Kenapa? Jadi selama masa pandemi itu ya, aku tuh ya sampai sakit badan, pusing. Apalagi ya yang namanya, pegel-pegel mah udahlah dari sini sampai bawah pegel semua. Belum lagi ini perut mau maju ini teh ya, segala macam lemak di sini tertumpuk, makanan udah gitu, dompet juga kosong. Susah memang kalau pandemi itu dompet bisa kosong semua ya. Itu susah kalau dengan yoga. Oh susah. Iya itu. Mungkin Bebes kebanyakan syuting. Enggak juga. Oh, enggak. Ditolak. Harusnya ikut yoga, coba. Yoga itu, aduh kalau saya cocok, badan bikin bugar, badan juga nggak melar, apalagi sekarang kan kita banyak di rumah ya, mager, malas gerak. Nah dengan yoga, insya Allah mungkin badan nggak terlalu lebar. Mau coba? Nanti sebentar lagi instruktur saya datang. Bentar, jadi yoga itu olahraga yang tidak perlu banyak interaksi sama orang gitu ya, bisa di rumah gitu. Kalau kita sudah tuh sendiri aja. Sekarang kan takut mau jalan-jalan atau mau ke fitness center. Mendingan sendiri di rumah bisa dilakukan, mau di teras, mau di dalam rumah. Mau pagi, mau siang, mau malam, bebas. Iya, mau bangun tidur langsung yoga boleh. Mau masak juga bisa sambil yoga. Nggak usah, nanti aja. Cocok kalau masa pandemi gini. Bentar ya, tunggu ya. Tuh, ada Mamia instruktur saya datang. Halo Cehewi. Bebe. Udah lama nggak yoga, saya pegel badan. Ini teman saya mau ikutan yoga. Boleh ya? Boleh dong. Nanya-nanya dulu mungkin ya. Nanya lagi dulu. Boleh kita duduk aja. Aduh, boleh nanya-nanya dulu nih, soalnya kayaknya baru banget tuh baru denger dari Cewir yang namanya yoga. Yoga tuh apa sih Mamia? Yoga tuh apa ya? Iya. Mamia. Yoga tuh ya sama aja dengan satu ya latihan fisik, olahraga seperti kayak fitness, pilates. Tapi uniknya yoga mungkin karena dia kan apa ya berhubungan dengan budaya. Yoga tuh kan asalnya dari India. Konon katanya mulainya sekitar 200, 300 atau berapa ratus tahun sebelum Masehi. Pertama adanya di kitab sutra karya kalau nggak salah Patanjali. Jadi asalnya dari India. Kayaknya semua orang udah pada tahu ya. Terus setelah itu berkembang di India, banyak orang Barat yang mempelajari, akhirnya dibawa ke Amerika, ke Asia, dan malah setelah dibawa ke Amerika, ke Asia, jadi banyak variasi, jadi lebih banyak modifikasinya. Asalnya mungkin cuma satu macam, sekarang karena sudah menyebar ke seluruh dunia, jadi ada di beberapa banyak variasinya. Iya. Kirain India tuh cuma nari-nari doang. Iya. Itu. Kan juga mikirnya Sahruk kan itu kali. Yoga India nempel kan ya Mamia. Bisa jadi kalau mau. Oh bisa. Kalau yoga itu awalnya ya, jadi saya kepikiran dari India. Apa itu memang ritual untuk kepercayaan agama atau memang yoga itu diciptakan untuk olahraga? Sebenarnya menurut yang saya baca ya,
nggak tahu bener nggaknya. Iya. Bagian dari ritual agama Hindu. Iya. Tapi beda, yoga yang bagian dari ritual agama Hindu itu lengkap, kalau nggak salah ada 8 lin gitu ya, 8 macam. Tapi termasuk itu ada meditasinya, ada pranayama, yoganya, terus ada yang lain-lainnya. Nah, yoga yang berkembang yang dibawa ke jadi mengglobal itu yoganya yoga yang latihan fisiknya. Jadi kalau di India tuh yoga tuh sebenarnya bukan cuma satu latihan fisik, tapi ada 8 aspek. Nah, salah satunya itu latihan fisik. Latihan fisiknya itu yoga. Kalau secara umum disebutnya yoganya gitu. Jadi olahraganya. Olahraganya. Ya, itu. Nah, ya kalau dari waktu di India yoganya mungkin tradisional ya, gitu-gitu aja istilahnya. Saya juga belum pernah ke India ya, tapi kan di internet gitu ya. Tapi sekarang kan banyak, sebenarnya mungkin ada 10-20 jenis-jenis yoga ya. Tapi kayaknya saya menyederhanakan aja, ada sekitar 5 jenis yoga. Pertama yang populer di studio kayak tempat fitness tuh hatha yoga. Hatha yoga. H itu matahari, ta itu bulan. Jadi seimbang gitu. Mataharinya seimbang, bulannya seimbang, panas dan dinginnya seimbang. Ya gitu. Kalau di Cina itu yin yang ya. Jadi hatha yoga itu yoga yang menggabungkan harmonisasi nafas dan gerakan. Iya, nafas ya. Iya. Karena suka gitu ya kalau kita belajar kan pakai tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Iya, enggak sih sebetulnya sesek tapi seger lama-lama ya. Terus lanjut. Nah, si hatha yoga juga ada yang bentuknya, ada yang vinyasa. Vinyasa tuh yang kayak nari, misalnya gitu, langsung satu. Jadi kayak nari, tapi ada juga yang misalnya patah-patah sebutnya tuh. Jadi gini, agak kaku, nah kayak gitu. Jadi ada yang vinyasa, ada yang hatha yoga biasa lah istilahnya. Terus yang kedua ada Iyengar yoga. Iyengar yoga tuh dia lebih fokus di alignment tubuh, di anatomi. Jadi detail banget. Kalau warrior one tuh kakinya harus begini, kaki depannya begitu, kaki belakangnya begini, perutnya harus masuk, dadanya harus tegak gitu ya. Terus lehernya rileks, jauhkan bahu dari telinga. Jadi benar-benar detail. Iyengar. Terus Iyengar juga ini suka pakai prop. Jadi ada ya, hatha juga sebenarnya pakai juga, tapi lebih banyak di Iyengar. Iyengar tuh ya itu karena dia detail banget, berhubungan dengan alignment tubuh, dengan anatomi, mungkin nyambungnya ke otot ya. Jadi dia suka disebut juga sebagai yoga terapi. Yoga terapi. Iya. Itu buat membentuk itu bukan membentuk misalnya bagian badan tertentu, bukan. Bukan. Lebih ke terapi gitu. Terus yang selanjutnya ada Astanga Yoga. Astanga Yoga itu sebenarnya seperti hatha, tapi dia gerakannya lebih challenging. Kalau di yoga tuh, kalau di tarian kan ada semacam koreografi. Iya. Kalau di yoga tuh namanya sequence. Jadi sequence-nya tuh lebih challenging, lebih powerful, lebih power lah pokoknya ya. Udah harus yang jago Ya. mungkin ya. Kalau Ya, pemula benar. susah ya. Itu super advance kalau kata saya. Wah, kita nggak bisa. Kalau kita tuh kayaknya yang ada malah. Jadi dia tuh ada gerakan yang bakasana, headstand, handstand dalam satu rangkaian. Pokoknya saya sendiri kayaknya pernah ikut sekali 2 kali, tapi aduh capek, kayaknya bukan saya deh. Kayaknya kalau kita mah susah, apalagi kalau aku ya suruh handstand malah yang ada ngapain gitu. Mungkin yang pemula dulu ya. Terus satu Ya, lagi apa apa tadi lagi Mami tadi? ya? Satu lagi ada yang lebih light, yin yoga. Yin yoga tuh yin seperti tadi kan, yin tuh bulan ya. Jadi dia gerakan-gerakannya cenderung ke relaksasi otot. Ya, jadi stretching otot. Terus nahannya di suatu pose tuh sekitar biasanya minimal 5 nafas. Maksimal ada yang 21 nafas. Jadi sampai benar-benar grounding istilahnya. Ada satu lagi. Nah, yang si prenatal itu yang yoga untuk ibu hamil bisa dimasukkan ke kategori yin yoga.
sekarang yang lagi tren, bukan sekarang ya, kemarin-kemarin tuh ada Bikram yoga. Bikram yoga tuh yoga hatha yoga, tapi dilakukan di suatu ruangan dengan temperatur tertentu. Ya, biasanya 40. Mungkin orang-orang yang pengen lebih challenging, pengen lebih membakar kalori lebih banyak, bisa ikut Bikram yoga. Tapi kering, mateng. Terus kalau, nah ini kan teman saya baru mau nyoba nih, Mami, itu manfaatnya nih biar lebih yakin nih mau saya semangat ikut yoga. Manfaat yoga. Sebenarnya manfaatnya sama aja dengan olahraga yang lain ya. Yang paling mirip tuh Pilates yang populer ya. Sama aja sih olahraga semua olahraga manfaatnya apa sih? Ya bikin bugar tubuh. Itu pasti ada di yoga juga ya. Terus melatih otot, oke. Ya, sama juga. Malah mungkin kalau yoga karena ada khususnya yang perpaduan antara hatha dan iyengar, itu tuh karena biasanya ada pose nahan. Nah, pose nahan itu bukan hanya melatih otot kasar, otot luar, tapi otot yang di dalam juga, otot halus. Kayak kalau lari kan ya, itu kan sebenarnya yang dilatih otot luarnya aja. Karena dia nggak ada yang nahannya, jadi kayak kardio terus gitu ya. Tapi kalau yoga, misalnya kita menahan di Warrior One biasanya tuh 5 nafas. Ya bukan hanya otot luarnya aja yang dikuatin, tapi karena pedes kan dalamnya ya. Nah yang suka pedes-pedes tuh nggak kuat tuh justru si otot dalamnya. Yang juga ikut dilatih gitu ya. Terus juga sama dengan yang lain juga, yoga juga menyeimbangkan produksi hormon. Jadi kalau yang orang yang suka olahraga kan karena peredaran darahnya lancar, jadi hormonnya juga produksinya juga lebih balance gitu ya. Bukan menyembuhkan ada kelainan hormon ya, tapi lebih balance. Terus juga bisa mengeluarkan hormon-hormon bahagia lebih banyak mungkin ya. Endorfin, oksitosin dan teman-temannya. Oh gitu. Jadi lapar bisa. Nah, yoga itu enggak nih, kan pertanyaan kalau orang pengen olahraga, pengen segala cara, yoga bisa nggak bikin langsing gitu? Oh tentu bisa. Ya bisa, asal dilakukannya secara dosisnya terukur. Bukan hanya aku olahraga yoga pengen langsing tapi cuma seminggu sekali. Kurang ya? Ya kurang. Jangankan yoga. Kalau kita olahraga yang lain lah ya, misalnya lari, fitness, kalau seminggu sekali itu cuman bikin tubuh lelah aja, dan setelah itu karena terlalu lama jedanya, jadi cuman bikin ototnya dilatih saat itu, setelah itu lama dorman istirahat, gak pegel udahnya. Jadi nah itu kayaknya, soalnya kemarin itu ya Mami ya, aku tuh ya jadi baru olahraga pas awal Maret tuh, pas waktu udah pandemi. Habis itu olahraganya Desember. Aduh. Ya nggak salah mungkin, tapi belum tepat. Aduh lebih bagus, belum tepat. Harus olahraga kan harus seminggu 2-3 kali. Mungkin yoga juga sama ya. Kalau jadi olahraga tuh mungkin ada 2 ya, untuk menjaga kebugaran. Itu cukup seminggu 3 kali. Olahraga apapun, bukan hanya yoga ya. 3 kali. Tapi kalau untuk weight loss, aku pengen lebih kurus, pengen ngurusin, pengen berat badannya lebih ideal, bagusnya 5 kali seminggu. Yoga. Mau apapun, mau yoga, mau olahraga, setiap olahraga, semua olahraga, bagusnya, idealnya seperti itu. Ya berarti, tapi kalau misalnya dalam 5 kali itu memang ada jeda yang kita harus berapa hari istirahat ya? Ya sebenarnya otot itu diistirahatkan 1 hari udah cukup. Cukup. Nggak boleh kelamaan, kalau istirahat lama-lama cuma tidur jadi ya. Dorman ya. Iya kan kalau udah sakit sebenarnya harus tetap digerakkan ya otot itu. Jangan malah dibiarkan malah kerasa semakin pulih barangkali kalau udah olahraga sakit, begitu betul nggak? Nah biasanya gini kan, kalau orang yang belum terbiasa yoga, misalnya kan yoga tuh awalnya pasti yang basic, mungkin misalnya saya tahu ini awal, jadi
si apa ya otot-ototnya di stretching, Iya, ditarik-tarik, iya, nah itu pasti udahnya pedes kan? sakit Ya sakit, jadi sakit-sakit badan lah ya. Sebenarnya bukan badannya sakit, ototnya mungkin ya. iya. Hatinya sakit nggak? Oh iya dong. Jadi cukup diistirahatkan, istirahat dalam arti kita nggak beraktivitas fisik 24 jam. Jangan dipijit juga, Ya, nggak bukan jelek, sebaiknya tidak disarankan dipijit. Ya, ya karena si otot itu kan pas kita taruhlah sebut olahraga atau yoga apapun, otot itu kan stretch, misalnya ada ketarik, dia misalnya kalau di dalam itu tuh ada yang bolong-bolong, ada yang robek-robek, misalnya dikitnya kalau kasarnya ya. Kalau itu kan secara alami ketarik, pasti ada sesuatu terjadi dengan otot kita ya. Kalau kita dipijit, otot itu kan juga sebenarnya pas olahraga tuh kita agak bukan meradang apa ya namanya tuh bereaksi lah. iya. Kalau misalnya pakai essential oil, dipijit-pijit gitu kan malah si ototnya yang lagi istilahnya tuh yang lagi kesakitan, yang lagi cedera, Lagi ya, kaget, ya, lagi, iya. malah kalau dipijit-pijit dia malah jadi ya kita memang ngerasanya enak ya, tapi sebenarnya buat otot itu tuh nggak bagus gitu. Jadi dia tidak recovery secara normal, jadi malah kita intervensi, malah cepet nih sembuh gitu. Jadi recovery-nya nggak natural lah. Jadi biar sakit kalau dioles-oles disayang-sayang gitu aja, oke, tapi jangan dipijit-pijit keras. Kalau yoga itu boleh nggak semua kalangan yoga atau untuk anak-anak mungkin jangan dulu ikut yoga mungkin karena umurnya, atau kalau untuk lansia misalnya aman nggak itu untuk yoga? Nah itu usia berapa yang paling pas gitu untuk olahraga yoga? Sebenarnya dari sananya sih Yoga Kids kan pernah populer ya, saya pun pernah ngajar Yoga Kids, ada di sisinya juga. Tapi itu pro dan kontra. Karena tapi kan gimana metodenya juga sebenarnya, tapi kita kesampingan dulu yang Yoga Kids ya. Kita fokus dulu di yang siapa sih yang bisa yoga, umur berapa. Sebenarnya semua orang bisa yoga, mau misalnya ibu-ibu muda, ibu-ibu dewasa, atau para oma atau opa kita gitu ya. Itu tergantung dengan levelnya, gerakannya. Ya kalau misalnya gini, ada teman saya namanya Mbak Nining, nanti saya suruh dia nonton. Atau misalnya dia karena udah terbiasa yoga dari umur muda, sekarang umurnya misalnya 60 tahun, dia dikasih yoga yang level kalau pedes ya, misalnya level 1, 2, 3, ya dia oke-oke aja karena badannya sudah terlatih. Mau yoga yang basic, intermediate, advance atau super advance ya dia nggak masalah karena ototnya udah terlatih. Masalahnya kalau orang yang pemula, baru misalnya yoga baru mulai di 40-an dia baru yoga, ya memang kelasnya harus mau nggak mau harus ikut basic, ya. Jadi bukan masalah di umurnya, tapi masalah di kelas yoganya seperti apa. Artinya semua kalangan bisa ikut yoga. Buat yang yang sakit pun bahkan bagus ya yoga ya, karena untuk metabolisme ya, belajar tubuh darah. Malah sekarang tuh kan lagi tren juga, saya juga pernah ikut trainingnya, ada yoga healing. Ya, yoga untuk healingnya bisa healing dalam artian fisik, tapi healing dalam artian batin, mental. Jadi bukan fisik aja. Iya. Kenapa Bebes? Ada yang ini. Katanya ada nggak yoga yang bisa mengobati tekanan batin atau tekanan akhir bulan mungkin ya? Itu akhir bulan. Ketika tuntutan banyak bayaran. Ya, minimal untuk menenangkan sementara, tapi harus tetap dibayar. Dan bayar guru yoganya juga. Coba bayar guru yoga. Terus Mami ya tadi dibilang, tadi kepikiran, jadi kalau tadi yang dibilang itu harus teratur, oke sudah bagus, misalnya kita seminggu tadi 3 kali tergantung kita kebutuhannya seperti apa ya. Nah kalau tadi misalnya kita punya tujuan
pengen misalnya kalau perempuan kan suka pengen langsing gitu atau pengen cantik gitu, itu ada juga misalnya harus sekian bulan kita ikuti atau gimana? Oh, minimalnya mungkin ya. Jadi kalau sebenarnya kalau olahraga itu kan menurut saya ya sama seperti kita makan. Kita udah makan sehari 2 kali atau 3 kali hari ini. Besoknya kita perlu makan lagi enggak? Iya. Nah, jadi sama aja. Jadi logikanya tuh gitu. Jangan aku udah olahraga sekarang enggak gitu ya. Tapi memang jadikan si olahraga itu bagian dari kebutuhan kayak seperti kita makan. Tapi kalau makan kan sehari 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau olahraga ya itu tergantung niat kita. Aku cukup olahraga seminggu 3 kali. Tapi aku pengen nurunin berat badan, oke aku mau 5 kali gitu. Jadi sesuaikan semuanya dengan ya itu niat kita, kebutuhan kita gitu. Dan jangan lupa juga durasinya. Jangan aku udah yoga cuma setengah jam gitu aja. Ya bagus sih setengah jam juga nggak apa-apa daripada enggak sama sekali ya. Tapi lebih bagus lagi, lebih optimal sebutnya ya. Jadi kalau saya mungkin olahraga minimal yang optimal tuh 1 jam 15 menit. Oke, 1 jam 15 menit. Berarti 60-75 menit ya? Iya, jadi pembagiannya biasanya 15 menit pemanasan, 45 menit latihan inti atau latihan utama, 15 menit terakhir biasanya itu pendinginan atau restoratif gitu. Nah, ini saya mau nanya Mamnya ya. Jadi ada teman-teman yang saya nggak mau ikut yoga nggak keringetan. Nah itu ada nggak kalau lari baru keringetan gitu. Ada orang-orang tertentu yang seperti itu ya. Iya. Sedangkan ada juga yang dengan yoga pun kita bisa keringat tuh keluar banyak sekali. Nah itu yang membedakan itu apa karena gerakannya atau karena metabolisme orangnya gitu, sehingga ada yang saya kayaknya yoga nggak kerasa apa-apa tuh kayak nggak olahraga karena mungkin gerakannya mungkin lebih Terlalu light. bukan lembut ya, bukan lemah ya. Light. Itu. Bisa jadi dua-duanya memang betul Iya. Teh. Jadi misalnya pertama bisa jadi orangnya memang metabolisme tubuhnya memang mungkin belum apa ya, belum terbangun istilahnya ya. Yang kedua memang tergantung jenis yoganya sendiri. Kalau yang kayak yoga healing yang pernah tadi saya sebutin, yoga healing itu sangat light karena dia memang untuk healing tujuannya. Kalau orang sakit diajak yoga yang challenging, iya sebelum yoga udah, iya jadi tergantung. Kalau yoga healing tuh banyaknya juga duduk, ya, jadi light lah ini gerakannya. Tapi kalau yang misalnya pengen yang berkeringat, yaitu yoga basic juga bisa berkeringat, tapi banyak ditahan. Apalagi kalau yoga intermediate bisa ditahan, bisa vinyasa juga bisa. Jadi tergantung si kelas yoganya. Iya, kita siap-siap. Saya siap-siap. Ini mau Bebes udah siap untuk yoga nggak kalau kita langsung nih ikutan latihan? Siap aja. Persiapannya ini kan kita mata sudah ada. Pakai iya, kan saya mau yoga tadi. Perlu pakai alat khusus nggak kalau untuk yoga? Boleh, ini udah ada kan nih. Oh, iya. Nanti kita pakai mungkin ya. Wah, Biasanya sebelum yoga biar enak yoganya, saya suka oles-oles dulu. Oil. Iya. Terserah mau joy biar yoganya bahagia, oke? tergantung Mau hati bukan minyak itu loh, bukan minyak goreng loh. Atau peppermint biar apa sih? Napasnya ya lebih Iya. plong. Minyaknya kok gayung waktu itu ya. Lavender. Iya, biar lebih rileks kali ya. Oh, iya. Biasanya tapi bagus. langsung juga boleh. Yuk aku pilih joy aja deh. Apa ya, coba mau apa Cewir? Dia ada peppermint, Aku suka lavender. sama apa ini? Rosemary coba. Rosemary enak baunya. Taruh di mana ini? Biasanya saya di nadi di tangan. Oh, iya, oke. Terus dihirup dulu sebentar ya. Oh ya, Tarik nafas. banget ya. Ini lengkap sekali ya. Biasanya 3 kali, minimal 3 kali lah. Iya. Duduknya boleh langsung gini aja biar lebih rileks. Nah, yuk duduknya seperti ini. Duduk bersila ala yoga, tapi bersila yoga agak gini ya. Jadi nggak ditumpuk tapi Oh, oke. Ayo. pakai span. Nah, naikin dikit.
Nah, ya, relax ya. Rasakan tulang ekornya menempel di matras. Coba, jangan ekor. ngambang ya. Ekor. Ya, udah ya, pasti dong, nggak mungkin ya. Berarti ajaib kalau nggak nempel ya. Ya, rasakan si pahanya relax, lututnya mengarah keluar. Ya, coba renggangkan sedikit kakinya dari pahanya. Jadi agak jangan terlalu nempel. Iya, Ah, iya. ya. Terus, ya, punggungnya dipanjangkan tegak, dadanya sedikit didorong ke depan, bahunya putar ke belakang. Relax, tangannya dibuka, katanya biar energinya masuk ke tangan kita ya. Relax, boleh tundukkan sedikit kepalanya. Ya, relax tangannya, jarinya juga relax aja, jatuhin ya. Pejamkan matanya, senyum sedikit boleh. Ya, kita centering dulu ya. Tarik nafas lewat hidung, lembut aja. Buang nafasnya perlahan. Oh iya, nafasnya lewat hidung juga. Jadi tarik nafas dan buang nafas lewat hidung. Mulutnya ditutup untuk makan aja nanti ya. Oh, baik. Sekarang makan gitu kan. Makan gorengan. Yo, tarik nafas lewat hidung. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Sekali lagi ya. Tarik nafas. Buang nafas. Release. Contoh aja ini ya. Biasanya saya sekitar 5 menit. Iya. Biasanya inhale exhale-nya Iya. kalau yang untuk centering seperti tadi, untuk apa biar kita fokusnya di sini gitu ya. Terus nggak usah ditahan, nggak usah dihitung-hitung, pokoknya senyamannya aja. Ya. Apalagi yang basic kan nggak bisa diseragamkan, tarik nafasnya berapa hitungan, buang nafasnya. Kalau saya ingin yoga sendiri nih, nggak ada gurunya, itu bagusnya berapa lama tuh untuk Centeringnya? hitungannya? Iya, centeringnya. Kita rasain dulu, misalnya tarik nafasnya biasanya kalau yang umum tiga hitungan nafas, tarik nafas, ya. Bagusnya tahan dulu 1 detik, Nah, tahannya 1 detik aja. Buang nafasnya bagusnya lebih panjang dari tarik nafas, idealnya. Jadi misalnya ada 3, tahan 1, buangnya 4. Ya. Tapi harus dari hidung ya? Dari hidung, Dari Pak. pelan-pelan. Coba, mau dicobain? Boleh, Yuk, coba. 3 kali aja ya. Tarik nafas, 1, 2, 3, tahan. Buang nafas, 2, 3, 4. Tarik nafas, 2, 3, tahan. Buang nafas pelan, 2, 3, 4. Kerasa nggak bedanya 3 hitungan dengan 4 hitungan? Iya, gimana kan? Dan nafasnya kalau bisa jangan, Nah, itu. jadi kita nafasnya kayak Itu ya dirasakan gitu Pak. ya pelan-pelan light. Jadi nggak ada perubahan apapun di dada kita, jadi cuma kayak gini ya. Nih. Jadi nggak ada. Perut aja paling yang naik turunnya. Jadi si dada sama bahunya nggak usah bergerak. Jadi soalnya kalau di yoga tuh nafasnya nafas diafragma, bukan pernapasan dada. Jadi tarik nafas, kumpulin di perut, di diafragma ya, keluarin pelan-pelan. Jadi jangan Jadi jangan yang nggak menghentak. Iya, iya. Organ yang Betul ya. Mau dicoba sekali lagi, dirasain. Yuk. Yuk. Nanti kalau perutnya boleh mengembang ya, karena si udaranya, oksigennya taruhnya di perut. Ya, boleh dibuka mata, tarik nafas, 2, 3, tahan, buang napas pelan, 2,
3, 4. Ih, Teteh senyum terus. Nggak apa-apa, bagus ya. Nah, ini udah tadi apa namanya Centering. Nah, itu centering. Kalau di studio-studio yoga umumnya melakukan apa sih awal yoga tuh biasa pasti ada centering. Untuk apa? Biar fokus kita ya berkumpul di tempat ini, di matras ini gitu saat ini. Tapi sebenarnya ada yang lebih panjang dari centering. Biasanya ada dilanjutkan dengan pranayama. Pranayama itu latihan nafas. Namanya nama India ya? Ya, Sanskrit. Pranayama itu yaitu latihan olah nafas. Ada banyak pranayama ya. Saya juga baru belajarnya kayaknya baru 5 atau 7-an lah ya. Ya kan kita belajar juga nggak bisa semuanya sesuai dengan kebutuhan ya. Ada banyak lah, kayaknya nggak terlalu detail disebutin satu-satu. Dan itu biasanya diterapkan terutama di yang yoga healing itu. Ya, yoga healing kan ya seperti tadi penyakitnya ada yang penyakit fisik, penyakit di dalam, batin. Nah, orang yang sakit fisik juga perlu ketenangan batin kan. Jadi sebaliknya sakit fisik mempengaruhi batin. Iya. Sakit batin Bisa mempengaruhi. ya jadi bolak-balik. Iya. Jadi dua-duanya perlu untuk apa ya, istilahnya tuh yoga yang lebih menenangkan. Biasanya sih gerakan yoganya light, tapi dia lebih fokus di pranayama, di olah nafas. Pranayama. Itu gerakan. Nah, sekarang tadi sudah centering. Sekarang kita masuk ke Nah, centering kita light stretching. Stretching tapi light. Yuk, kita mulai ya. Kakinya seperti ini biasa. Masih ya, tulang ekornya menempel. Ya, panjangkan tulang punggungnya, sedikit dorong dadanya ke depan, putar lagi bahunya ke belakang, turunkan, relax ya. Kita light stretching dulu. Dimulai biasanya saya dari leher dulu, biar sistematis ya. Ya, tengok ke sisi sebelah kanan. Ya. Tahan, tarik nafas dari hidung. Buang nafas dari hidung. Sekali aja ya buat contoh. Kembali ke depan. Sekarang tengok ke sebelah kiri. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung. Kembali lagi ke depan. Sekarang kita ini masih leher ke atas ya. Yuk, tengadahkan kepalanya ke atas. Relax saja. Jatuhkan kepalanya ke atas, ke belakang. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas. Kembali ke depan. Ya, sekarang turunkan dagu, dekatkan ke dada. Relax. Tarik nafas. Buang nafas. Rilis. Kembali ke depan. Sekarang ke samping menyamping. Kepalanya jatuhkan, tapi antara bahu dan belakang, jadi ke tengah. Nah, ini biasanya ibu-ibu sakit di sini, ini enak banget. Ini favorit saya. Rasakan stretchingnya di sebelah kiri, ya. Tarik nafas, buang nafas, rilis, kembali ke tengah. Sisi satunya ke kiri. Ya, rasakan lehernya stretch di area samping. Tarik nafas, buang nafas, rilis. Nah, biasanya saya 3 nafas ditahannya, tapi kan untuk sekarang contoh dulu ya. Contoh dulu ya. Boleh juga tundukkan kepalanya sekarang, putar kepalanya ke sisi kanan, pelan-pelan, biar lehernya nggak cedera ya. Putar 360 derajat, kembali lagi ke depan. Lalu sekarang putar ke sisi kiri, pelan-pelan. Bahunya jangan ikut bergerak, leher saja yang bergerak. Kembali lagi ke tengah, rilis. Nah, udah, sekarang kepala, leher sudah ya. Sekarang kita ke bagian bahu sama ini ya, pinggang. Kita akan twisting. Tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas. Ya. Badannya tengok ke sisi kanan. Tangan kiri pegang lutut kanan. Nah, badannya lihat ke samping,
Tangan yang kanan jatuhkan di matras. Matanya lihat ke samping ya, jangan nunduk, tarik nafas. Buang nafas. Rilis, angkat tangan ke atas dua-duanya. Ke sisi satunya, twisting ke sisi sebelah kiri. Badannya tegak, matanya lihat ke sisi samping. Tarik nafas. Buang nafas. Rilis. Tadi twisting itu buat ibu-ibu enak banget. Ininya. Apalagi kalau 3 nafas, enak banget. Kita sekarang side stretch, sama juga ya untuk area ini. Tangan kanan taruh di samping panggul kanan, tangan kirinya angkat ke atas, tekuk tangan yang sebelah kanan, tangan kirinya lurus, ya, badannya jatuhkan ke sisi kanan, matanya lihat ke siku tangan yang kiri. Tahan di situ, senyum boleh, tapi nafasnya harus dari hidung. Tahan, 1, tarik nafas, buang nafas, rilis, sisi satunya, tangan kiri taruh di samping badannya, tekuk, ya, angkat, ya, matanya lihat ke atas, tarik nafas, buang nafas, rilis. Enak kan? Ini baru light stretching ya. Sekarang lengannya, yuk, tarik nafas, tangannya dibuka, tangan kanan bawa ke kiri, ya, tangan kiri dorong siku tangan kanannya. Nah, kalau ini umum sih ya, bukannya di gerakan yoga. Tapi rasakan tarikannya di sini. Jangan cuma ditempelin, tapi dorong ke belakang, badannya tetap menghadap ke depan, tegak, tarik nafas, buang nafas, rilis. Tangan satunya langsung tarik ke belakang, badannya lihat ke depan, tegak, tarik nafas, buang nafas, rilis. Satu lagi ya, tangan kanan bawa dua-duanya tangan ke atas, siku kanan tekuk, ya, tekuk lagi, tangannya seperti ini, taruh di sini nih. Oke. Nah, siku kanan tarik ke bagian tengah dengan tangan kiri. Senyum, tarik nafas, buang nafas, rilis. Ini banyak yang kalau kerja kantoran kayak Bu Leli ya kan sibuk banget gini terus. Ini perlu banget. Yuk, yang sering di kantor. tarik nafas, siku kiri tekuk, dorong ke tengah, tegak badannya, perutnya kalau bisa masukin. Tarik nafas, buang nafas, rilis. Masukin Ya. tangan. Masih lanjut, light stretching saya panjang loh. iya. Masih mau nggak? Tadi kan kepala, tangan. Untuk bawah bagian Masih mau lanjut? Boleh, boleh. Oke, lanjut. Kakinya sekarang seperti ini. Ini namanya butterfly. butterfly. Ya. Ini untuk stretch bagian hamstring, paha dalam, sama quadriceps, ya, sama betis, pokoknya bagian kaki ke bawah panggul ya. Tangannya di sini, tutup kakinya. Ya. Badannya tegak, lihat ke depan, tarik nafas, relax dulu, buang nafas. Sekali aja ya. Sekarang sayapnya dikepakan. Ayo kita terbang dulu sebentar. Kan jadi kupu-kupu butterfly. Ini biar relax. Udah, sekarang kaki yang kiri buka, kaki yang kanan juga buka. Buka. Loh, katanya tadi pengen yang bagian kaki. Yo, kakinya flexion. Kan kaki itu ada point. Ini seperti ini, balet ya. Point. Kalau sekarang flexion. Nah, rasakan flexion itu lebih pedes. Ya, coba Tarik. dorong tumitnya ke arah luar, jarinya dorong ke arah badan kita. Ya, badannya jangan lupa tegak. Jangan condong ke Oh, belakang. oke. Ya, Jangan bungkuk. tegak. Perutnya kalau bisa masukin, jauhkan bahu dari telinganya. Nih. Tarik nafas, buang nafas, condongkan sedikit badannya ke depan.
Tarik nafas. Buang nafas, condongkan lagi. Kerasa di sini ya. Tarik nafas. Buang nafas, condong lagi. Tarik nafas. Buang nafas, condong. Tahan di sini aja. Tahan. Relax bahunya. Relax. Masih di situ. Masih. Tarik nafas. Buang nafas, masih tahan. Enggak, saya pengen benerin ini. Ini taringnya teh. Nah. Nah, kalau itu kan kesannya jadi kaku. Tegak. Nah, yuk. Oh, segini ya maksimalnya ya. Emang teteh perlu yoga. Sama, tumitnya dorong keluar. Ya, bagus. Tarik nafas. Buang nafas. Rilisnya perlahan, jangan cepat-cepat ya. Naik ke atas lagi kepala, ininya badannya. Nah, gimana, udah kerasa? Ya. Bagaimana Bebes? Lanjut. Kayaknya sudah ini nih. Sudah ampun. Nah, sebenarnya kalau mau di rumah sendiri, Iya. kayak tadi light stretching itu bagus. Iya. Misalnya setiap bangun tidur atau setiap sore pas kita udah masak, udah capek-capek, ini bagus buat kita ya yang banyak berdiri, ibu-ibu kan. Gerakannya sederhana tapi insya Allah ada manfaatnya buat si otot kita gitu. Yoga itu kelihatannya kayak gampang, tapi waktu dipraktekin, wah kayaknya berat juga ya. Itu lo nggak sih? Barusan sih ini baru keringetan loh. Iya, yuk. Iya, betul. Sekarang kita mau berdiri ya. Berdirinya juga nggak langsung berdiri. Yuk, tutup lagi kakinya, buka kakinya ya. Yuk, sini coba. Kakinya dideketin deh seperti saya ya. Oke. Siap-siap mau berdiri ya. Perutnya masukin. Yuk, jongkok. Wah, Yuk, Dorong dulu kasihan. tangannya taruh. ternyata ya. Yuk, angkat panggungnya dulu ke atas. Ya, pelan-pelan. Kakinya deketin dulu. Nah, seperti itu. Lututnya boleh ditekuk sedikit, boleh dilurusin. Perutnya masukin. Angkat tangannya ke atas, tarik nafas. Bawa tangannya ke atas tinggi. Buang nafas. Rasakan kakinya lagi. Ya, udah. Tarik nafas, angkat kedua tangannya ke atas. Satukan tangannya di atas kepala. Buang nafas. Nah, kalau ini perutnya harus masuk. Lipat badannya, pelan-pelan aja. Pelan-pelan, pelan-pelan, lipat badannya. Ya, taruh tangannya di samping kakinya. Jatuhkan kepalanya ke arah matras. Ya. Relax punggungnya, ya. Kepalanya jatuhin aja teh, jatuhin aja ya, jangan menengadah. Dah. Yuk, sekarang tadi ini buang nafas ya, tarik nafas, panjangin punggungnya ke arah depan. Matanya lihat ke depan lagi. Ardha Uttanasana. Angkat lagi teh punggungnya ke atas. Nah. Tekuk kedua lututnya. Telapak tangan taruh di samping kaki. Langkahkan kedua kakinya ke belakang. Kita akan ke down dog. Udah tahu kan pasti down dog yang paling populer. Yo. Down dognya kalau yang untuk pemula boleh jinjit. Ya, masukin kepalanya teh. Jinjit boleh. Ya, tangannya, telapak tangannya. Nah, jari kakinya dibuka. Jari tangannya dibuka, sorry. Nah, dorong matrasnya dengan telapak tangannya. Mundur sedikit deh. Nah, Kaki ke bawahnya. ya, sebentar. Jari tangannya dibuka teh, biar kuat dorongnya. Ya, ya teh udah bagus. Tapi kayaknya tangannya kurang jauh teh. Nah, terus. Nah, bagus. Ini teteh kayaknya fleksibel deh. Cehewir ini fleksibel badannya tuh. Bagus. Ya. Tarik nafas. Buang nafas. Sekarang tarik nafas, angkat kaki kanan ke atas. Tekuk. Langkahkan kaki kanan ke depan, sejaga dengan. Nah, yuk. Turunin kaki yang belakang. Turunkan punggung kakinya. Badannya tegak. Nah, Cehewir agak tekor kakinya. Jadi tekor. sesuai dengan alignment, Oke. lutut harus sejajar dengan tumit. Ya, oke. jangan tekor-tekor, nanti rugi. Baiklah. Cedera. Majuin kakinya.
Nah, lagi. Lagi. Nah, terus, stop. Nah, tegak badannya. Relax. Ya, kakinya bisa seperti cehewir seperti itu, kaki belakangnya ya. Itu disebutnya menjejak. Kalau ini ditaruh, relax ya. Nggak apa-apa, yang mana aja Sama boleh aja. dua-duanya ya. Tarik, tahan 3 nafas ya. Tarik nafas, tegak badannya. Buang nafas. 1 nafas aja cukup ini ya, cukup ya. Yuk. Taruh tangannya. Angkat kaki yang belakang, jejakan. Ya. Langkahkan kaki yang belakang ke depan. Tekuk lututnya, ya. Tarik nafas. Angkat kedua tangannya ke atas. Tangannya bawa di atas kepala. Buang nafas. Yuk, ulangi lagi itu yang kiri. Langsung lipat badannya ke bawah. Langkahkan kedua kakinya ke belakang. Kembali ke down dog. Tangannya jangan lupa dibuka jarinya. Ya, bentuk segitiga dengan badannya. Kurang masuk tuh. Nah, sekarang tahan nafas dulu ya. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Angkat kaki kiri ke atas. Angkat, tekuk, langkahkan langsung. Ya, awas seperti tadi. Lutut dengan tumit sejajar. Ya, sejajarin dulu. Ya, yuk. Kakinya boleh ditaruh atau dijejakan. Lututnya dulu. Oh iya, tepat. Ya, lututnya dulu. Teh, ya, kurang ke depan. Terus. Nah, jatuhin panggungnya ke bawah. Yuk. Tahan di sini sekarang, tangannya variasi ya. Ke atas. Tarik nafas. Aku jatuh. Buang nafas. Rilis. Jejakan kaki yang di belakang. Sekarang langkahkan kaki kiri ke belakang, kembali ke down dog. Dorong badannya ke depan sedikit, plank. Turunkan lututnya ke matras. Tekuk sikunya pelan-pelan seperti push up. Taruh dada dagunya di bawah. Astanga Namaskara. Punggung kaki taruh, perutnya taruh. Putar bahunya ke belakang, tarik nafas, cobra pose. Tarik nafas, tekuk sikunya. Buang nafas. Jejakan kaki di belakang, kembali ke down dog. Tarik nafas. Buang nafas, angkat kaki kanan ke atas, tekuk. Sekarang mau pulang. Taruh. Ya. Turunin lagi. Ya. Tarik nafas lagi ke atas. Tahan lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Rilis. Jejakan kaki kiri, langkahkan ke depan sejajar. Tekuk dulu lututnya. Sekarang baru pelan-pelan lututnya dilurusin. Ini ya punggungnya dipanjangin ke depan, Ardha Uttanasana. Tekuk kembali lututnya. Tarik nafas. Bawa lagi tangannya ke atas, badannya berdiri. Buang nafas. Bawa tangannya ke depan dada, namaste. Nah, itu sun salutation. Nah, ini belum masuk yoganya ya? Kalau di basic ini udah yoga sebenarnya. Oh, sudah Tapi kita rata-rata pakainya nggak pernah 1 putaran, tentu minimal 6 putaran kiri kanan. Sebelum ke restoratif, kita ada satu gerakan dulu ya. Tadi kan paha dalamnya banyak dibuka tadi ya pas sun salutation. Yuk kita stretching dulu. Kakinya ya relax dulu aja. Terus kayak tadi flexion ya. Tumitnya dorong ke luar, jari kaki dorong ke badan kita. Badannya tegak. Dorong sedikit dadanya ke depan. Perutnya kalau bisa masuk, tapi kalau enggak netral aja. Tarik nafas, angkat kedua tangannya ke atas. Buang nafas. Condongkan badannya sedikit ke depan. Tarik nafas. Buang nafas, condongkan lagi. Tarik nafas. Buang nafas, condongkan lagi. Tarik nafas.
buang nafas. Sekarang pegang tangannya dengan kakinya sampai dari samping boleh. Nah, ini fungsinya strap. Tarik. Nah, tegak badannya. Nah, gitu. Jadi jangan pengen kepala nempel ke kaki. Yang utama itu perut mendekat ke paha. Ya. Saya pakai Ya. apa? Udah. Nggak usah, teteh udah bisa. Lihat dari samping aja. Nah, tapi yang utama paha nempel ke perut. Panjangin punggungnya. Nah, lihatnya ke depan aja. Jangan nunduk ya. Tarik nafas, bagus. Nah, gitu teh. Buang nafas, deketin lagi. Nah, tarik nafas. Buang nafas. Sekali lagi. Tarik nafas. Buang nafas, tengadahkan dulu kepalanya. Baru rilis pelan. Sekarang silahkan berbaring. Baring. Kita restoratif dulu ya. Sebelum savasana. Savasana kayaknya tahu kan teteh pasti ya. Yang gimana teh? Gerakan yang sangat disukai dan sangat dinantikan di kelas yoga. Tidur. Galer. Yo, Tidur. tapi sekarang bukan tidur dulu. Berbaring dulu sebentar. Ya, berbaring. Silahkan berbaring ya. Relax dulu. Tekuk kedua lututnya, ya, jejakan kakinya. Nah, deketin kakinya ke paha ya. Terus ya. Sekarang kita akan gerakan restoratif bridge pose ya. Buka kakinya. Aduh, sedikit. Jepit, mat. Turun mundur sedikit. Pakai. Yo, ya. Angkat panggulnya ke atas. Angkat lagi. Ya, segini aja teteh ya. Nah, jatuhin panggungnya di balok. Nah, buka tangannya ke samping. Relax aja tangannya. Relax aja senyamannya. Telapak tangannya arahkan ke langit. Teteh mau lebih tinggi lagi nggak? Mundur lagi sedikit. Ini saya nggak usah pakai alat boleh? Boleh. Tapi kakinya aja, biar kakinya bisa keukur. Nah, gitu. Oke. Angkat lagi panggungnya teh. Relax. Ya. Tempelkan dagu ke dadanya kalau bisa. Ya. Tahan di sini 3 nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Rilis. Ya. Turunkan lagi panggulnya. Turunkan lagi. Ya. Lurus lagi. Yuk, silahkan berbaring. Kakinya dibuka sedikit aja. Biarkan kakinya jatuh senyamannya. Tangannya di samping badannya. Rasakan relax ya. Boleh pejamkan matanya. Sekarang kita akan savasana. Buka sedikit ketiaknya teh. Ya, relax ya. Tidak ada bagian tubuh yang aktif. Relax aja seperti tidur. Rasakan jari-jari kaki kita. Relax, biarkan dia jatuh ke kiri dan ke kanan. Lutut kita. Relax. Paha, perut, dada, bahunya relax. Telapak tangannya biarkan arahkan ke langit-langit. Nafasnya tidak usah diatur lagi, biarkan bernafas seadanya. Bernafas secara alami. Kita akan savasana. Tidur sebentar, istirahat sebentar. Sudah ya savasananya, tapi masih tetap tidur. Ya, kembalikan kesadarannya. Gerak-gerakan jari-jari tangannya. Gerak-gerakan jari-jari kakinya. Lehernya gerakan ke kiri dan ke kanan. Tangannya bawa ke
atas kepalanya. Ya, kita stretching dulu, satukan di, nah gitu, yuk. Kakinya boleh point, boleh flexion. Ya, kayak bangun tidur kita suka gini. Oh, nah gitu. Yuk, tarik dari perut, tarik ke atas. Dari perut, tarik ke bawah. Kakinya flexion boleh, point boleh. Sekali lagi tarik dari perut, tarik ke atas. Dari perut, tarik ke bawah. Release, ya. Tekuk kedua kakinya. Ya, tekuk, arahkan ke perutnya, lalu peluk kakinya dengan kedua tangannya. Nah, gulirkan badannya ke sisi kiri dan kanan. Yuk, seperti ini. Nah, buat rileks punggungnya, gulirkan badannya ke sisi kiri dan kanan. Jatuhkan badannya ke sisi kanan. Ya, sisi kanan jatuhkan. Ya, langsung support kepalanya dengan lengan kanan. Support kepalanya dengan lengan kanan, ya. Kepalanya dengan lengan kanan, teh. Udah, bukan? Oh, nah, kayak tidur gitu. Nah, ya. relax aja. Tarik nafas, buang nafas. Sekali aja ya, buat contoh. Bangun pelan-pelan. Ya, bangunnya bebas. Pokoknya dari kanan, biasanya saya gini, telapak tangan kanan taruh di depan perutnya, bangun. Aku kejeduk semua. Ya, udah. Biasanya saya gini, misalnya ya. Tadi dari sini, udah savasana, terus sorry gini, terus stretch, tekuk, gulirkan, jatuhkan ke kanan, gini, gini, gini. Tadi mau step by stepnya susah karena sempit di situnya. Iya. Jadi itu juga yang kiri juga sama kayak gitu ya. Apa? Tadi gerakan atau cuma sekali? Enggak, kalau habis savasana tuh bangunnya selalu di kanan dan ya. Iya. Ya, yoganya untuk hari ini udah. Sebenarnya memang agak ini ya, apa sih namanya, kalau untuk yang baru tuh aku tuh rada-rada susah juga ya. Tapi maksudnya kira-kira biar bisa nanti ngikutin selentur punya Mamiya itu butuh berapa lama ya? Berapa lama ya? Ya kalau latihannya seminggu 3 kali, mungkin 3 bulan juga udah bisa lentur. Tapi misalnya kalau kita, kayak saya misalnya orang yoga ya, tapi saya nggak pernah misalnya menganggap yoga itu olahraga paling bagus, paling ini, enggak. Semua orang tuh punya kesenangannya masing-masing gitu kan. Olahraga apa aja boleh. Tapi kalau diselingi dengan latihan flexibility di yoga 1 kali seminggu itu lebih bagus. Kayak saya teteh, aku sukanya naik sepeda 1 kali seminggu, oke. Terus aku sukanya jogging atau lari seminggu sekali, boleh. Nah, tengah-tengahnya teteh, aku sekali mau yoga misalnya gitu. Jadi kalau olahraganya yoga terus seminggu 3 kali juga mungkin ada orang yang bosan juga ya. Gitu. Harus seimbang semua ya. High impact-nya, terus ini juga bukan high impact namanya ya, apa ya? Ini flexibility aja. Ya, light, lebih ringan, lebih ya. Bagaimana Bebes? Kerasa kan manfaatnya? Semangat jadi malu tau nggak? Kayaknya nanti aku latihan lagi deh. Iya. Nanti kita latihan lagi ya Mamiya ya. Iya. Supaya jadi motivasi ya. Ya. Seperti ini. Ya. Yuk, kapan kita? Terima kasih Mamiya. Sama-sama. Buat teman-teman, kalau yang mau memulai beryoga untuk olahraga menjaga kebugaran, oke, bisa dimulai dengan yoga basic. Jangan takut. Orang-orang yang belum beryoga, ada yang bilang, aduh aku pengen yoga tapi badanku terlalu kaku untuk yoga. Nah, justru terbalik. Jadi orang yang kaku itu justru butuh yoga. Jadi jangan takut untuk yoga, biar badannya lebih fleksibel. Fleksibelnya bukan untuk berakrobat atau pose-pose tertentu ya, tapi lebih untuk menjaga kebugaran. Karena kalau badan kita fleksibel, kita nggak rentan cedera. Misalnya ada ibu-ibu lagi nyetir, ngambil barang di belakang, misalnya kan ada yang aduh kecetit. Kenapa? Karena itu badannya kurang fleksibel. Sederhananya seperti itu. Lagi masak, mau ngambil bawang,
aduh gitu ya. Tapi kalau kita udah biasa latihan yoga, twisting, pokoknya latihan fleksibel yang sederhana, insya Allah kalau kita lagi nyetir, mau ngambil barang ke belakang, ngambil ini, ngambil itu, walaupun tiba-tiba istilahnya tuh ya, itu akan lebih aman. Karena salah satu manfaat latihan fleksibilitas itu untuk mencegah cedera. Misalnya tuh ada kayak orang tua, rata-rata kan mereka memang rentan cedera. Nah dari mudanya, bagusnya memang dilatih latihan flexibility yang ada di yoga. Dan jangan takut misalnya tuh yoganya susah-susah kayak gitu. Enggak, pasti kalau kita masuk yoganya ke kelas basic, pasti pose-posenya juga mudah diikuti. Terus yang kedua, buat misalnya para pesepeda, sekarang kan lagi musim tuh ya, anak sepeda kan, sepeda itu cenderung statis dan kardio. Alangkah bagusnya ya 1 kali seminggu diselingi dengan latihan yoga untuk yang tadi sama flexibility, karena kan punggung kalau naik sepeda gini terus ya. Jadi bagusnya divariasi, ada gerakan back bend ke belakang, side stretch gitu, twisting. Jadi biar semua bagian tubuhnya keolah, ototnya terolah, bukan hanya kaki aja. Untuk yang pengen berolahraga menurunkan berat badan, yoga itu bisa, sangat bisa. Kan ada yang bilang, aduh aku yoga kok nggak keringetan. Ya, sebenarnya bisa yoga keringetan, asal kitanya sudah lulus kelas basic, lalu ikut kelas lanjutan yang intermediate, advance. Kelasnya yang lebih challenging itu pasti lebih berkeringat. Kalau dilakukan sesuai dengan tadi, porsinya cukup, frekuensinya cukup, terpenuhi, ya insya Allah kalau dilakukan secara rutin, konsisten, 6 bulan itu pasti ada hasilnya. Berat badan bisa turun juga dan otot-otot makin kuat, badan juga jadi fleksibel.